dalam belajar merupakan hal yang lumrah dialami oleh peserta didik. Seringkali ditemukan adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar ini memiliki hambatan-hambatan, sehingga menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh para guru. Gejala anak yang mengalami masalah dalam belajar dapat diketahui melalui indikasi tertentu. Misalnya, mengalami kesulitan dalam ketuntasan belajar pada materi-materi tertentu atau semua materi dalam mata pelajaran. Hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam melaksanakan tugas-tugas, dan menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura, membolos dalam satu hari, dan datang terlambat ke sekolah. Agar siswa-siswa bisa naik kelas, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Gejala kesulitan belajar dapat diperlihatkan oleh siswa baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Gejala tersebut akan tampak ketika siswa sedang mempersiapkan diri saat menerima pelajaran, baik saat proses belajar berlangsung maupun sesudah proses belajar. Akibatnya, siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pemecahan masalahnya, baik oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Hal ini sebagai salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam dunia pendidikan anak. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada salah satu guru dari MIA Saidiyah terkait permasalahan belajar yang dihadapi oleh seorang siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan yang diberikan kepada saya, yang pertama bagaimana cara untuk menyiasati anak yang susah diatur di kelas, dan yang kedua bagaimana menyiasati cara pembelajaran anak supaya anak bisa mudah untuk menerima materi di kelas. Baik, cara yang pertama adalah untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menyiasati anak yang susah diatur di kelas. Tugas guru adalah melakukan observasi dan evaluasi. Kita melakukan pendekatan terhadap siswa, kita melihat background dari siswa tersebut, baik itu di rumah ataupun di lingkungan. Kita lihat apakah anak tersebut kurang kasih sayang orang tua, misalnya kurang kasih sayang ayah, kurang kasih sayang ibu, ataupun anak tersebut tidak memiliki saudara untuk berinteraksi di rumah. Itu adalah tugas guru untuk mengetahuinya. Cara yang paling praktis untuk bisa menyiasati anak tersebut adalah dengan cara pendekatan. Barangkali anak tersebut susah untuk diatur di kelas dalam rangka dia mencari perhatian dari gurunya ataupun dari temannya, hanya karena ingin didekati, hanya karena ingin berinteraksi. Jadi mungkin anak tersebut salah dalam penyampaiannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk menyiasati supaya anak bisa dengan mudah menerima atau mencerna materi di kelas, yaitu dengan cara metode pembelajaran yang sesuai dengan kemauan ataupun dengan yang cocok dengan siswa tersebut. Contoh, untuk materi itu tidak semua satu metode pembelajaran cocok untuk semua siswa di kelas. Jadi tugas guru di sini adalah memilah dan memilih kira-kira bagaimana ataupun apa metode yang paling cocok untuk siswa tersebut. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan oleh narasumber kita, bahwasanya pendekatan terhadap siswa itu merupakan salah satu cara agar kita bisa mengetahui penyebab dari kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Karena siswa sedikit demi sedikit akan lebih terbuka kepada gurunya, termasuk menjelaskan alasan kesulitan belajarnya itu sendiri. Sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan dalam belajar sang anak ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari faktor psikologi siswa sendiri. Nah, beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar ini antara lain gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran dan penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain sebagainya. Nah, jika faktor eksternal ada dua faktor juga. Yang pertama faktor sosial dan faktor non-sosial. Hal ini dapat terantaskan melalui layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan di sekolah terhadap siswa. Karena salah satu tujuan dari kegiatan bimbingan sekolah ini adalah agar siswa dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah atau hambatannya.
Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan upaya mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Nah, ini untuk peran guru. Yang pertama, melakukan tes diagnostik. Yang kedua, mengenali karakter siswa. Yang ketiga, menggunakan prior knowledge. Prior knowledge ini pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Nah, pengetahuan ini dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru pintar agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara seperti ini bermanfaat juga untuk membantu siswa dapat dengan mudah menerima materi baru selanjutnya. Contoh penggunaan prior knowledge ini misalnya meminta siswa membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, melibatkan siswa dalam pembelajaran, tentu ya. Dan yang kelima, biasakan siswa untuk membuat catatan. Yang keenam, pendekatan secara individual. Tidak semua penanganan kesulitan belajar siswa ini dapat diatasi dengan klasikal atau kelompok. Terkadang menangani kesulitan belajar ini perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individual antara guru dan siswa. Pendekatan personal ini dapat dilakukan dengan cara berdialog atau berkomunikasi secara langsung terbuka dengan siswa. Guru dapat bertanya untuk menggali informasi terkait proses pembelajaran apa saja yang menghambat siswa dalam memahami pelajaran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Dan semoga bermanfaat khususnya bagi para guru dan para orang tua yang mungkin sedang menghadapi kesulitan yang sama, yaitu kesulitan menghadapi anak yang sulit belajar atau sulit menerima pelajaran di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.